Halo teman-teman. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video. Yang video ini untuk memenuhi syarat dari UTS pemrograman visual. Langsung saja ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang tadi secara satu persatu. Baiklah, pada slide yang pertama terdapat cover yang sudah saya buat, di mana cover ini terdiri dari NIM, nama saya, jurusan, serta dosen yang mengajar pemrograman visual. Pada slide berikutnya terdapat jawaban soal nomor 1, yang dimana soal nomor 1 adalah secara garis besar pemrograman atau terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Jelaskan pengertiannya. Saya langsung jawab saja. Yang pertama yaitu pengertiannya dari pemrograman konvensional. Pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi. Pemrograman dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Kemudian baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan pada event. Yang kedua yaitu pengertian pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan ikon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi, dalam urusan desain, pemrogram cukup hanya memasukkan objek secara drag and drop, disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak butuh waktu lama sehingga pemrogram bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Selanjutnya yaitu soalnya apa perbedaannya? Perbedaan pada pemrograman konvensional adalah pengembangan bahasa pemrograman yang dituntut untuk bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Berikutnya, pemrograman visual adalah pengembangan bahan pemrograman untuk mendesain sebuah aplikasi yang friendly, dapat dilihat oleh alat visual manusia, yaitu mata, dan interaktif dengan end user dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu contoh bahasa pemrograman. Pemrograman konvensional ialah Java, contohnya ialah Java dan Turbo Pascal, sedangkan pemrograman visual adalah Visual Basic dan Visual C++. Berikutnya yaitu perbedaan dari keduanya. Bisa kalian lihat, saya di slide perbedaan dari keduanya saya membuat sebuah tabel, di mana tabel ini yang berisi dari beberapa topik pembeda. Di sana topik pembedanya yaitu bahasa pemrogram. Bahasa program pemrograman konvensional menggunakan Java dan Turbo Pascal, sedangkan pemrograman visual menggunakan Visual Basic dan Visual C++. Yang kedua yaitu lingkup pengembangan. Pemrograman konvensional berbasis CLI atau Command Line Interface, sedangkan pemrograman visual berbasis Graphic User Interface atau GUI. Topik pembedanya pada baris program. Pemrograman visual menggunakan bahasa pemrogram yang lebih ringkas, sedangkan pemrograman konvensional tidak. Yang keempat yaitu berdasarkan topik pembedanya interface atau tampilan. Pemrograman visual bisa mendukung multitasking dalam satu waktu, sedangkan pemrograman konvensional membutuhkan program tambahan. Yang kelima yaitu dari prosesnya. Pemrograman konvensional lebih banyak memakan memori komputer, sedangkan pemrograman visual tidak. Nah, di slide berikutnya pada slide ini terdapat jawaban soal nomor 2, yang dimana
soal nomor 2 yaitu jelaskan algoritma. A. Deskriptif, B. Flowchart, C. Sedekut. Kita beralih yang ke A dulu ya. Deskriptif ialah salah satu notasi algoritma adalah kalimat deskriptif. Algoritma kalimat deskriptif adalah algoritma yang bentuknya berupa uraian yang menggambarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu flowchart. Ialah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses, instruksi dengan proses lainnya. Dalam suatu program bisa disebut dengan menggunakan notasi grafis. Yang ketiga yaitu sedekut. Ialah algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar bisa terbaca dan dimengerti oleh manusia. Cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi pada umumnya notasi sedekut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas dan slide ini adalah jawaban soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 yaitu deskripsi atau resume dari A. Struktur data dan tipe data. Langsung saya jawab ya. Struktur data di dalam ilmu komputer ialah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Di dalam teknik pemrograman adalah tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh user ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh user. Berikutnya yaitu tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan tempat dan karakteristik sesuai interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Bisa juga disebut dengan jenis nilai yang dimuat suatu variabel. Soal berikutnya yaitu deskripsi modul dalam pemrograman visual. Menurut saya adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan termasuk cara yang memungkinkan penggunanya untuk lebih baik dalam menghasilkan suatu pemrograman aplikasi. Terakhir adalah deskripsi dari form, property, scheme, field. Form adalah sebuah objek kontrol yang memuat dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Berikutnya yaitu property, adalah atribut-atribut yang melekat pada sebuah kontrol objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilannya. Scheme adalah tampilan yang menyajikan basis data secara logis dan abstrak. Yang terakhir yaitu field adalah karakter sebagai satuan data terkecil, dikumpulkan menjadi field atau kolom. Kumpulan field membentuk sebuah record atau baris. Beberapa record disimpan di dalam file atau tabel, dan kumpulan file akan membentuk suatu database. Nah, itu sudah saya jelaskan satu persatu jawaban dari soal UTS-nya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu.